Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan argumen saya terhadap teori yang dikembangkan oleh para perintis sosiologi hukum dan penerapan nyata di lingkungan sekitar. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Megan Fadila dengan nomor induk mahasiswa 2310087. Adapun tugas yang saya presentasikan ini untuk memenuhi syarat ujian tengah semester pada mata kuliah Sosiologi Hukum. Sebelumnya yang terhormat yang saya junjungi Bapak Dr. Subelo selaku dosen Sosiologi Hukum saya. Kali ini saya membahas tentang argumentasi terhadap teori yang dikembangkan oleh para perintis sosiologi hukum dan penerapan nyata di lingkungan sekitar. Sebelum kepada argumentasi yang akan saya paparkan, saya hanya mengangkat 4 teori dari perintis sosiologi hukum, yaitu ada teori dari pemikiran Emil Durkheim, kemudian ada teori dari pemikiran Max Weber, kemudian ada teori dari pemikiran Karl Marx, dan yang terakhir teori dari pemikiran Roscoe Pound. Bisa kalian lihat kalau teori dari pemikiran Emile Durkheim ini, hukum itu sebagai moral sosial yang hakikatnya adalah ekspresi solidaritas sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat. Hukum adalah cerminan solidaritas. Tak ada masyarakat dimanapun yang dapat tegak dan eksis secara berterusan tanpa adanya solidaritas itu. Kemudian ada teori dari pemikiran Max Weber. Dalam kacamata Weber itu, hukum merupakan kumpulan norma atau aturan yang dikelompokkan serta digabungkan dengan konsensus dan menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksa. Hal tersebut dikarenakan hukum berlaku sebagai kesepakatan yang valid dalam kelompok tertentu. Nah, kemudian ada teori dari pemikiran Karl Marx. Hukum dan kekuasaan politik dipandangnya sebagai sarana kapitalis yang tidak hanya berfungsi pada lini politik saja, melainkan pada fungsi ekonominya juga. Marx berpendapat bahwa hukum adalah tatanan peraturan yang mencukupi kepentingan kelompok masyarakat kelas atas. Para kapitalis dengan kepemilikan sarana di bidang ekonomi inilah yang berhasil melanggengkan kekuasaannya. Kemudian ada teori dari pemikiran Roscoe Pound. Menurutnya, hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep-konsep logis analitis ataupun tenggelam dalam ungkapan-ungkapan teknis yuridis yang terlampau eksklusif. Sebaliknya, hukum itu mesti didaratkan di dunia nyata, yaitu dunia sosial yang penuh sesak dengan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Hukum dalam pandangan Pound diperlakukan atas dasar adanya sejumlah kepentingan dalam setiap aspek kehidupan. Pada intinya, Pound lebih melihat hukum sebagai proses rekayasa sosial. Nah, kemudian yang saya tangkap argumentasi terhadap pemikiran Emil Durkheim ini, ciri khas beliau adalah yang berangkat dari fakta sosial, sehingga apa yang terjadi di lapangan distrukturas, distrukturalisasi untuk menjelaskan sebuah realitas konsep sosial. Nah, pemikirannya bermula dari masyarakat yang mempunyai solidaritas sosial. Dalam solidaritas tersebut terdapat kesadaran bersama yang berupa moralitas sosial. Maka moralitas tersebut dapat kita katakan sebagai hukum sesuai dengan fakta sosial. Durkheim juga memberikan ketentuan bahwa hukum dalam masyarakat harus membuat sanksi sebagai konsekuensi pelanggaran. Sanksi diberikan cukup berbeda-beda sesuai tipe solidaritas masyarakat. Nah, solidaritas masyarakat menurutnya terdapat dua tipe, yaitu mekanisme dan organis. Solidaritas masyarakat mekanis itu merupakan tipe masyarakat yang relatif tradisional dengan sanksi represif. Sedangkan solidaritas organis merupakan tipe masyarakat yang bersifat modern atau memiliki diferensiasi fungsional sehingga sanksi yang diberikan bersifat
restitutif. Apa itu maksud dari represif dan restitutif? Nah, represif ini yaitu memberikan sanksi keras terhadap pelanggaran karena dianggap mengganggu kesatuan normal, kesatuan moral bersama. Nah, contoh sanksi dalam solidaritas mekanis ini hukuman fisik, penjara berat, dan pengucilan sosial. Tipe masyarakat yang terdapat dalam solidaritas mekanis ini yaitu tradisional, homogen, dan sederhana. Nah, kemudian solidaritas organik yang berlakunya hukum restitutif, yaitu tujuannya memulihkan hubungan sosial, bukan menghukum keras. Beda dengan represif ya. Terus tipe masyarakat di solidaritas organis ini modern, kompleks, dan heterogen dengan pembagian kerja yang tinggi. Nah, contoh sanksinya sendiri ganti rugi, mediasi, dan perjanjian damai. Tapi perlu digarisbawahi dalam kasus kita saat ini terlalu teori Emil Durkheim ini terlalu menyederhanakan masyarakat menjadi hanya dua tipe, yaitu mekanis dan organis. Yang kita tahu pasti banyak tipe-tipe masyarakat sekarang. Terus tidak sepenuhnya menjelaskan konflik kepentingan dalam masyarakat. Misalnya konflik antar kelas sosial bisa digarisbawahi. Memang di teori pemikiran Emil Durkheim ini tidak membahas tentang konflik dan antar kelas gitu. Jadi hanya ada dua saja tipe masyarakat. Lalu kemudian kurangnya menjelaskan perubahan hukum yang didorong oleh kekuasaan politik atau ekonomi. Perlu kita garis bawahi juga bahwa pada saat ini em, kasus yang nyata di sekitar kita di Indonesia ini, em, politik dan ekonomi itu berpengaruh terhadap hukum. Jadi kalau semisalkan ada konflik antar politik dan ekonomi tidak dijelaskan secara rinci dalam pemikiran Emil Durkheim ini. Nah, kemudian eh, bisa kita lihat contoh konkretnya yaitu eh, kasus korupsi dan terorisme itu merupakan perilaku dalam masyarakat modern. Nah, tapi masih cenderung represif. Yang meskipun masyarakatnya sudah kompleks dan modern yang bisa kalian tahu tadi, kalau semisalkan represif itu harusnya damai atau em, maaf, yang bisa yang seharusnya itu kalau semisalkan masyarakat modern itu menanamkannya itu yang solidaritas organik yang itu restitutif yang harusnya mediasi perjanjian damai. Sementara kasus saat ini eh, seperti narkoba, korupsi itu justru penjara berat dan pengucilan sosial. Menurut saya kalau narkoba dan korupsi itu adalah kesalahan yang dibuat oleh masyarakat modern yang kompleks dan heterogen. Harusnya mereka memiliki hukum represif ya, bukan restitutif. Kemudian argumentasi terhadap pemikiran Max Weber, Weber ini mempunyai pandangan bahwa hukum itu berkembang secara linear atau sejalan dari masyarakat yang hidupnya dengan sederhana hingga masyarakat yang hidupnya berbelit-belit. Seperti dalam zaman modern saat ini yang dibedakan oleh rasionalitas. Weber memperkenalkan konsep tiga tipe otoritas, yaitu tradisional, karismatik, dan legal rasional. Otoritas legal rasional yang berakar pada legitimasi aturan tertulis menjadi fondasi utama birokrasi modern yang efektif dalam menjalankan fungsi hukum. Nah, tiga tipe otoritas menurut Weber ini bisa saya jelaskan otoritas tradisional itu yang berdasarkan adat atau kebiasaan. Kemudian otoritas karismatik berdasarkan karisma pemimpin. Kemudian otoritas rasional legal berdasarkan aturan formal dan logika hukum. Bisa kita lihat penerapannya yaitu proses pembentukan UU Cipta Kerja.
Pembuatan hukum dilakukan oleh lembaga resmi melalui tahap tertentu, seperti rapat, panja, RUU, pengesahan, dan sosialisasi. Tujuannya itu adalah efisiensi dan rasionalisasi regulasi, meskipun sering dikritik dari sisi substansi. Kekurangan menurut saya yaitu fokus Weber itu hanya pada rasionalisasi yang cenderung mengabaikan dimensi emosional, budaya lokal, dan moralitas dalam hukum. Rasionalisasi hukum bisa menyebabkan hukum menjadi terlalu birokratis dan kaku, tidak peka terhadap keadilan substantif. Nah, kalau dalam contoh konkretnya itu sistem peradilan modern yang terlalu prosedural yang sangat panjang mengakibatkan banyak em, korban yang melaporkan sesuatu kejadian itu eh, agar mendapat keadilan itu perlu melakukan banyak sekali bukti formal sesuai aturan hukum. Nah, itu mengakibatkan mereka itu gagal mendapatkan keadilan. Nah, bisa contohnya kalau pelecehan seksual itu harus banyak aturan hukum yang dipenuhi, buktinya harus dipenuhi baru bisa eh, diadili. Padahal secara moralnya itu mereka benar dan harus ditindaklanjuti dengan secara cepat. Nah, terus kemudian ada argumentasi terhadap pemikiran maaf, argumentasi terhadap pemikiran Karl Marx. Dalam hal ini, teori hukum Marx memandang hukum sebagai produk dari kepentingan kelas tertentu dan bukan sebagai instrumen netral yang dapat menyelesaikan konflik sosial. Oleh karena itu, jika kita ingin mencapai keadilan sosial dan ekonomi yang sebenarnya, kita harus berjuang untuk menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan hanya kepentingan kelas tertentu. Relevansi teori hukum Marx juga terlihat dalam gerakan sosial yang sedang berkembang di seluruh dunia. Gerakan seperti gerakan anti-globalisasi dan gerakan kelas pekerja yang semakin aktif dalam menuntut hak-haknya. Terinspirasi oleh pemikiran Marx mengenai ketidakadilan sistemik dalam kapitalisme dan keperluasan kekuasaan kelas borjuis. Nah, kalau melihat dari pandangan Karl Marx itu sudah sering kita amati ya, banyak eh, dilakukan oleh orang-orang sekitar kita, yaitu gerakan kelas pekerja, terus anti globalisasi, terus yang menuntut hak-haknya buruh yang seperti itu sudah sering kita lihat. Tapi menurut saya kekurangan Karl Marx itu terlalu deterministik, menganggap semua hukum adalah alat kelas borjuis, tidak menjelaskan bagaimana hukum bisa digunakan untuk perubahan sosial positif oleh kelompok yang tertindas, dan kurang memberikan ruang pada agensi individu dan gerakan sosial dalam mempengaruhi hukum. Jadi tidak menjelaskan bagaimana hukum itu bisa digunakan untuk perubahan sosial positif, hanya bisa gerakannya saja, tidak bisa berargumentasi secara real dalam pandangan hukum. Nah, kemudian padahal bisa kita lihat, kita kalau mau aju banding, kita bisa ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan atas ketidakadilan RUU yang sudah diberikan. Kita masih bisa untuk aju banding ke MK. Namun masyarakat masih ingin melakukan gerakan yang seharusnya, yang bukan seharusnya, yang akan menjadikan eh, korban yang akan itu ya yang timbul ya seperti polisi yang akan eh, melemparkan gas air mata kepada para partisipasi unjuk gerakan atau bisa kita sebut demo, dan itu akan menimbulkan korban
dan merugikan semua, ya. Kemudian, argumentasi terhadap pemikiran Ruskypon memandang hukum bukan sekadar sistem norma, melainkan alat untuk mencapai tujuan sosial, social engineering. Hukum menurutnya harus melayani kebutuhan masyarakat dan mampu mengatur serta memperbaiki tatanan sosial. Maaf. Kemudian menurut saya kekurangan teori Roscoe ini terlalu optimis terhadap peran hukum. Poin menganggap hukum bisa mengatur masyarakat secara ideal dan efisien, namun kenyataannya hukum sering tidak mampu menyelesaikan semua masalah sosial karena keterbatasan sumber daya, birokrasi, atau bahkan resistensi masyarakat. Nah, bisa kita lihat contohnya kebijakan hukum tentang pelanggaran pernikahan dini di Indonesia itu kan memang sudah ada ya. Namun pada praktiknya masih berlangsung karena kuatnya norma budaya dan minimnya pengawasan mengakibatkan pernikahan dini masih ada di Indonesia ini. Terus kurang memperhitungkan konflik sosial yang akan terjadi akibatnya aspek kekuasaan, dominasi dan ketimpangan dalam proses pembentukan hukum kurang diperhatikan. Pendekatan yang elitis teorinya sangat bergantung pada peran hakim, pembuat kebijakan, dan lembaga hukum formal untuk mengatur masyarakat. Bisa kita ambil kesimpulan teori-teori di atas memang sudah sangat eh, kita sering lihat penerapannya, namun masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi, tapi perlu kita garis bawahi, semua kekurangan-kekurangan tersebut bisa kita kumpulkan dan mungkin kita akan perbaiki di kemudian hari ataupun teori-teori ini itu saling melengkapi agar menjadi suatu kesatuan keutuhan dari sosiologi hukum tersebut. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kalimat ataupun kata. Tak, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.